Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba' faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin sadaqallahul azim. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah, para pendengar warganet dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, pada sore Jumat ini Allah masih berikan kita kenikmatan iman, Islam dan hidayah, sehingga dengan semua kenikmatan tersebut menjadikan semua amalan dan aktivitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan sore berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita berkenaan dengan membentuk pribadi generasi Rabbani yang menjadi tugas besar kita. Bagaimana generasi muda hari ini kita pahamkan dengan Islam secara kokoh, secara mendalam. Pemuda ini merupakan pemimpin masa depan. Peradaban masa depan merupakan gambaran pemuda hari ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban masa depan itu sangat bergantung dengan apa yang dikerjakan pemuda. Jika pemuda itu beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di usia mudanya, mereka mengisi waktu-waktu kemudian pekerjaan-pekerjaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga akan berdampak, akan berpengaruh bagaimana kehidupan mereka masa akan datang. Begitu juga sebaliknya ketika pemuda dan remaja pada hari ini mengisi masa muda mereka, waktu-waktu mereka tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita pastikan juga bahwa peradaban mendatang itu diisi dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu pentingnya kita menitik beratkan pada membentuk pemuda-pemuda pada hari ini agar mereka benar-benar menjalankan Islam secara menjalankan Islam secara sempurna bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu ada beberapa kesempatan sore berbahagia ini bagaimana menjadikan pemuda muslim itu benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi yang bisa kita lakukan pada hari ini sebagai dai, kemudian masyarakat yang hari ini punya kewajiban, wabil khusus umat Islam, mereka punya kewajiban untuk menyampaikan yang ma'ruf, menyampaikan kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kita semuanya punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan atau mentarbiyah generasi muda pada hari ini agar mereka benar-benar menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tarbiyah atau pendidikan memberikan pemahaman Islam yang berkesinambungan, yang benar, yang kompleks kepada generasi muda hari ini merupakan jawab untuk berbagai macam persoalan generasi muda yang kita hadapi pada hari ini. Maka oleh karena itu khafillah mati Allah Subhanahu wa taala pada warganet dimanapun berada, maka ada beberapa hal yang perlu kita bangun. Ada beberapa aspek tekan yang bisa kita berikan kepada generasi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mentarbiyah, kita membangun ruhani mereka atau aspek roh mereka, al-janibur ruhi. Ruh, membangun ruhiyah merupakan aspek terpenting dalam tarbiyah atau dalam proses pendidikan yang berkesinambungan. Karena kualitas seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan kualitas ruhiyah mereka. Sangat tergantung dengan sejauh mana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dasar muslim. Kalau keimanan mereka kokoh, keimanan mereka kuat, maka mereka akan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika keimanan ini lemah,
maka pemuda itu tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, proses tarbiyah, mendidik ruhiyah mereka agar senantiasa kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Mengapa penting? Karena kekuatan sebenarnya pada diri seorang mukmin, pada diri seorang manusia itu terletak pada kekuatan iman mereka, pada kekuatan ruhiyah mereka. Bagaimana di usia muda saja mereka sudah mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau mereka istiqomah dalam ketaatan itu, ini akan menjadi perilaku, akan menjadi tradisi yang baik bagi mereka ketika mereka kelak menjadi dewasa. Kita perhatikan hari ini, kita masih menemukan pada orang tua yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sedikit banyak kontribusi kehidupan mereka waktu mereka masih muda. Ketika mereka masih muda, sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka jarang membaca Quran, mereka tidak mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memakmurkan masjid, maka sampai tua sekalipun mereka masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di sini bagaimana kita menitikberatkan pembangunan ruhiyah, membangun keimanan generasi muda kita pada hari ini. Adapun yang kedua yang perlu kita bangun setelah memperhatikan aspek ruhiyah, keimanan generasi muda kita, berikut kepribadian dan mentalitas generasi muda pada hari ini. Kebaikan kepada diri pemuda pada hari ini. Mengapa? Karena dalam diri manusia itu sudah punya dua kecenderungan. Mengilhamkan dalam diri dua kecenderungan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebagian Allah firmankan dalam surah Asy-Syam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu dua kecenderungan kepada kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Masih muda, jiwa yang belum banyak pengaruh, jiwa yang belum banyak terkontaminasi dengan aspek-aspek luar. Artinya mata belum jauh memandang, kaki belum panjang melangkah, pengalaman masih minim dan sebagainya. Maka ini merupakan usia yang sangat baik ketika diisi dengan kebaikan, diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting kita mengisi jiwa, mengisi ruang kehidupan para pemuda hari ini aktivitas-aktivitas positif. Mengapa? Ketika mereka mencoba berusaha untuk melakukan kebaikan, maka akhirnya atau mereka pada ujungnya nanti akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan tadi dalam surah Asy-Syam, kan dua kecenderungan dalam itu, kefasikan atau kemaksiatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah orang senantiasa bersih jiwa, orang yang mengotori, dan kita pada hari ini kewajiban untuk memberikan pengaruh kepada jiwa-jiwa mereka dalam rangka menyucikan jiwa kita dan jiwa mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para warganet dimanapun berada, pada hari ini kita sangat riskan dengan kondisi peradaban manusia pada hari ini, yang mana di media sosial, di berita-berita dimanapun disampaikan bagaimana kejadian-kejadian kenakalan remaja, kemaksiatan, kemudian asusila dan sebagainya. Ini sangat banyak dinominasi oleh anak-anak muda. Bisa kita pastikan seperti apa kalau seandainya generasi muda hari ini masih disibuk hal-hal, maka perlu mentarbiyah, perlu dididik kepada mereka agar mereka punya mentalitas yang baik, ketekunan, senang bekerja keras, memiliki jiwa keberanian, memiliki sifat yang sabar, pemaaf, berhusnuzon pada orang lain, kemudian mampu menjalin komunikasi. Maka ini insya Allah bekal-bekal seperti ini akan mematangkan jiwa mereka, akan mengarahkan jiwa mereka kepada kebaikan, pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa pastikan kalau seandainya pemuda dan remaja pada hari ini memiliki sifat seperti ini, maka insya Allah kita bisa berbangga hati bahwa peradaban ke depan akan diisi oleh pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehat jiwanya dan sehat mentalnya. Tetapi kalau sebaliknya, kita bisa pastikan bagaimana pemimpin yang tidak memiliki ketaatan kepada Allah dan memiliki jiwa yang rusak,
tidak memiliki sifat pemaaf, tidak memiliki sifat sabar, tidak memiliki sifat berhusnuzan kepada orang lain. Pada pendengar mati Allah Subhanahu wa taala, ini maka pentingnya membangun kepribadian ataupun membangun mentalitas para remaja pada hari ini. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya membangun aspek akal. Al-janibul aqli. Tarbiyah ini ditujukan untuk mengisi akal manusia itu dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat tentunya. Ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan manusia menjadi manusia yang memiliki kepribadian, memiliki jiwa yang berkebudayaan. Mereka bisa mengerti mana benar, mana yang salah. Mereka bisa membedakan, bisa membatasi aktivitas apa yang harus dilakukan dan apa harus ditinggalkan. Bahkan ilmu ini menjadi penting karena juga menjadi indikator diangkatnya derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kana auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'una amanukum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Hadirin kaum muslimin, warganet dimanapun anda berada, maka tarbiyah mengisi remaja pada hari ini akal mereka dengan pengetahuan, dengan wawasan, baik itu wawasan lokal maupun wawasan global, tentunya wawasan yang berlandaskan keimanan kepada Allah Ta'ala, wawasan yang akan memberikan kebaikan bagi jiwa mereka, bagi kehidupan mereka. Ini sangat penting. Hari ini kita tidak ingin pemuda kita yang sehat secara fisiknya, bagus juga secara ruhiyahnya, tetapi memiliki pengetahuan yang rendah, jumud pikiran mereka, terbatas pemahaman mereka, terbatas pengetahuan mereka. Padahal pada hari ini berkembangnya zaman dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang mumpuni juga. Tidak cukup modal pada hari ini seorang pemuda yang soleh, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang dalam. Maka di sini kita perlukan, kita pentingkan pendidikan generasi muda, tarbiyah pada generasi muda pada hari ini agar mereka memiliki pemahaman. Maka kalau kita berkaca pada sirah nabawiyah, bagaimana para sahabat yang masih muda, Ibnu Abbas seperti contohnya masih muda tetapi memiliki pengetahuan, wawasan sangat luas, sehingga di usia muda beliau sudah diajak oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada waktu itu untuk hadir dalam majelis-majelis ataupun dalam perbincangan dalam urusan-urusan yang besar. Usia masih belasan tahun contohnya. Seperti tetapi Rasulullah berikan jabatan berat untuk menjadi memimpin pasukan perang dalam sebuah peperangan dalam peradaban Islam. Ini menunjukkan bahwa maka usia muda ini merupakan usia emas yang tidak membatasi mereka untuk menduduki posisi-posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita bisa saksikan pada hari ini seperti apa pemuda kita, bagaimana juga pada hari masyarakat ataupun organisasi ataupun pemerintah menempatkan pemuda kita pada hari ini. Mereka seolah-olah tidak memiliki posisi dalam kebijakan-kebijakan strategis yang menentukan kemaslahatan umat. Padahal pemuda ini kalau dimanfaatkan, kalau diberikan ruang bagi mereka, insya Allah mereka akan sangat besar kontribusi pada pembangunan bangsa dan negara tercinta ini. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah, para warganet dimanapun berada, maka di sini pentingnya membangun pengetahuan, kecerdasan akal bagi remaja dan pemuda kita pada hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah membangun aspek perilaku, al-janibus suluki. Bagaimana tarbiyah itu bertujuan menata akhlak dan perilaku pemuda dan remaja kita sehingga mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis Imam Ahmad. Maka tarbiyah kepada perilaku ini sangat penting karena inilah yang menjadi persoalan krusial pada hari ini. Mengapa banyak pemuda dan pemudi pada hari ini tidak memiliki akhlak? Jauh akhlak mereka, akhlak yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mereka jauh dari nilai-nilai keislaman, nilai-nilai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas besar kita, tidak ada gunanya kita bangga dengan harta yang kita miliki, kita bangga dengan jabatan yang kita miliki, bangga dengan status sosial, bangga dengan harta, bangga dengan keturunan, tetapi ketika tidak memiliki akhlak, maka itu semua menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi hari sudah membuktikan para pemimpin publik yang tidak memiliki akhlak. Banyak pejabat yang
yang memegang suatu kewenangan tidak memiliki akhlak, guru-guru yang tidak ada akhlak, pada penyeru-penyeru kebaikan yang tidak memiliki akhlak. Justru bukan kebaikan yang didapatkan, tapi keburukan yang dia dapatkan. Maka di sini penting akhlak ini. Banyak anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, ada juga yang tidak berakhlak dalam mendidik anaknya, sehingga mendapati anak-anak mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau salah dalam mendidik anaknya, tidak sunnah baginda Allah Subhanahu alaihi wasallam. Maka membangun aspek perilaku ini menjadi penting bagi generasi muda hari ini, karena ketika akhlak itu tidak ada lagi dalam diri kita, tidak punya nilai kita di hadapan manusia, tidak punya nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak menjadi ukuran dalam menentukan apa kita, punya nilaikah kita, di mana posisi kita di hadapan manusia dan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak kalah penting berikutnya adalah mentarbiyah al-janibus al-jadi. Proses tarbiyah pada aspek fisik ini bertujuan agar pemuda itu menjadi sehat dan kuat. Maka tidak cukup kalau seandainya kita sudah punya kekuatan dari aspek akal, aspek ruhiyah, aspek perilaku dan sebagainya, tetapi kalau seandainya fisiknya tidak baik, fisiknya tidak sehat, ini juga menjadi tidak sempurna keislaman seseorang. Kalau dia menafikan, dia mengabaikan aspek kesehatan tubuhnya. Bagaimana seorang pemuda dia menjadi pemimpin bagi bangsa, bagi peradaban ke depan? Bagaimana dia bisa membawa Islam ini kepada kejayaannya kalau seandainya tidak memperhatikan aspek fisiknya? Dan sangat banyak ibadah kepada Allah saja membutuhkan fisik yang prima. Ibadah haji sebagai contohnya, kalau tidak punya fisik yang kuat, maka tidak akan mampu menyelesaikan rukun-rukun haji. Atau sederhana saja, kalau fisiknya lemah, tidak akan mampu bangun malam, tidak akan mampu melakukan sholat sunat yang durasinya panjang, yang bacaannya panjang, boleh tidak mampu berpuasa dan sebagainya. Maka oleh karena itu baginda Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, kemudian yang tidak kalah penting yang terakhir adalah bagaimana kita membangun aspek materi al-janibul madi. Para pemuda remaja ini juga harus dibekali dengan pemahaman bagi mereka bagaimana mereka bisa mencukupkan atau mereka mampu menafkahi dirinya. Jangan sampai mereka tidak mampu menafkahi dirinya padahal mereka sudah mencapai pada usia kematangan, masih bergantung kepada orang tuanya. Saksikan baginda Rasulullah SAW telah mencontohkan pada kita, dalam usia sangat muda beliau sudah mampu untuk mandiri, beliau sudah mampu untuk berdikari, beliau sudah mampu untuk menciptakan peluang usaha, bahkan bisa mampu membantu pamannya dalam berniaga, dalam berbisnis. Bahkan dalam menyebutkan dalam sudah berdagang, bahkan sudah sampai pergi ke luar negeri, angka bisnis sebagainya. Maka ini menjadi contoh. Mengapa? Karena kalau kita tidak mampu untuk menafkahi diri kita, bagaimana kita mampu membantu dan membesarkan dakwah ini dari aspek materi? Kita perhatikan umat Islam pada hari ini sangat minim dan sangat langka menemukan orang-orang yang mampu dan mapan secara ekonomi sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat semasa terdahulu. Dan hari ini penguasa-penguasa ekonomi, persoalan ekonomi masih dikuasai orang-orang yang tidak memahami Islam, bahkan bukan orang Islam. Maka di sini pentingnya kita tanamkan, kita tarbiyah, kita didik remaja kita, pemuda kita untuk kuat dari aspek mal, kuat dari aspek madi, kuat dari aspek materi, kuat dari aspek finansial. Maka harus punya pemahaman yang benar, harus memiliki sikap, sifat, jiwa entrepreneurship, merubah paradigma. Jangan lagi bergantung kepada orang lain, jangan lagi mengharap gaji, jangan lagi bekerja dengan orang, tetapi bagaimana menciptakan sebuah pekerjaan. Dan yakinlah Allah sudah menjamin rezeki itu, tapi bagaimana kita bisa berusaha. Maka ini tugas-tugas muda dan pemudi pada hari ini, aspek yang harus kita pahamkan kepada mereka, yang kita didik mereka dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Maka insya Allah ketika tarbiyah kita berikan dengan mengedepankan dari aspek ruhi, aspek perilaku, pada aspek mentalitas, aspek fisik, aspek ini ada diri kita dan diri pada pemuda-pemudi kita pada hari ini, yakinlah kita optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan kita bersungguh-sungguh muda hari ini Islam itu akan bangun, akan bangkit dan akan menjadi guru bagi alam. Kita akan jadi guru bagi alam ini, kepribadian kita. Mengapa? Karena pemuda-pemuda tadi tidak hanya mereka
kaya tidak hanya dalam dari aspek ruhiyah mereka, mereka kepada Allah, perilakunya sangat baik, kuat, dan tentunya terakhir mampu, mereka mapan ini, maka tidak akan kita temukan lagi pada pemuda-pemudi yang mengemis dan sebagainya, tidak diremehkan, tidak direndahkan oleh orang-orang yang membenci. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini tugas berat kita. Dan tentunya proses ini tidak bisa berlangsung sekejap mata. Ini butuh proses yang panjang, butuh proses yang berkesinambungan. Tarbiyah itu panjang, tarbiyah madal hayah, tarbiyah yang tidak ada batas waktunya. Nah, tugas kita selaku dai, daiyah dan semua kaum muslimin punya kewajiban menyampaikan ini untuk mentarbiyah generasi muda kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan kita lah orang yang paling dekat dengan generasi-generasi muda pada hari ini. Karena kalau kita muda ini akan diambil orang, akan diambil oleh generasi-generasi, diambil orang-orang tidak suka dengan Islam, generasi hancurkan Islam. Maka tugas besar kita, dan yakinlah insya Allah kalau semua elemen masyarakat pada hari ini menitik beratkan pada pembangunan ini, maka tidak akan ada orang tua yang khawatir, karena orang tua yang di luar sana yang khawatir ketika anaknya keluar mereka bermaksiat kepada Allah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga artinya ketika pemudi hari ini soleh dan solehah taat kepada Allah, ini akan menurunkan angka kriminal, akan menurunkan angka kejahatan, dan tentunya juga ini secara otomatis pemuda-pemudi ini mereka akan menjaga negara ini, mereka akan menjaga lingkungan ini, mereka akan menjaga diri mereka sendiri, dan mereka akan menjaga negara yang tercinta ini. Mudah-mudahan tausiah singkat pada hari ini memberikan motivasi bagi saya dan kita semuanya. Mari kita fokus membangun pemuda pada hari ini, karena kalau bukan kita yang fokus dalam urusan seperti ini, siapa lagi? Karena kita yakin bahwa peradaban akan datang itu bagus atau tidak, baik atau tidak, sangat tergantung dengan kondisi pemuda pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.